Allah menyebutnya dengan as-sadiqun. Orang yang hijrah adalah orang yang as-sadiqun. Apa as-sadiqun? Orang-orang yang betul-betul mantap keimanannya, betul-betul benar keimanannya, as-sadiqun. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Akhir ayatnya, ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang berangkat ke Madinah. Ini khususnya para sahabat yang dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang hijrah kata Allah, yang mana hijrahnya itu tiada lain kecuali hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena ekonomi, bukan karena mencari pasangan, hanya karena Allah. Apa kata Allah di akhir ayat? Mereka itu adalah ulaika humus shadiqun, yang benar-benar keimanan. Karena kalau bukan karena keimanan yang mantap, mana ada orang mau meninggalkan kampung halamannya? Mana ada orang yang mau meninggalkan tempat dilahirkan di dalam? Sejelek apapun negara kita, sejelek apapun kampung kita, kampung kelahiran kita, tetap yang terbaik daripada yang lainnya juga. Ada istilah, hujan batu di negara sendiri lebih baik daripada hujan betul, hujan emas, Ibu. Daripada hujan emas di negara yang lain. Di kita hujan batu, hujan peluru masih nikmat, alhamdulillah. Bayangkan meninggalkan tanah air itu gak mudah, Bapak Ibu. Saya orang Ciamis, di kampung dekat Gunung Sawal, jauh kemana-mana. Kampungnya sedikit, orang-orang sedikit. Ya kadang-kadang kalau pas musim apa hujan atau segala macam, ada juga yang datang apa? Bukan manusia yang datang, bagong orang Sunda bilang, babi hutan datang. Atau kadang ada mencek yang cari makanan segala macam, mencek itu apa? Rusa sebenarnya. Daerah. Sekalipun kampungnya luar biasa melung, kalau udah sampai ke tenang, nyaman, rasanya mau tinggal di sana. Meskipun kita di Depok bisa lihat mobil besar, mobil kecil, macam segala macam. Di sana nggak ada, paling mobil-mobilan yang dibuat. Subhanallah. Tapi nikmatnya begitu kita datang ke kampung halaman, terasa tenang, nyaman, damai. Inginnya kalau diputar tinggal di sana lagi. Gak ada orang yang normal mau meninggalkan kampung halaman, kecuali apa, Ibu? Satu. Orang yang mau meninggalkan kampung halaman kecuali satu, banyak hutangnya. Bukan itu. Sekalipun banyak hutangnya tetap tinggal di negara sendiri. Allahu Akbar. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mantap, gak mungkin para sahabat meninggalkan. Bayangkan yang ditinggalkan di kampung halaman apa, Bapak Ibu? Oleh para sahabat, bukan hanya kampung halamannya, rumah ditinggalkan. Apalagi Bapak Ibu lagi ya, keluarga ditinggalkan, yang gak muslim, gak mau hijrah ditinggalkan, lepas. Apalagi mungkin dia pernah punya usaha, ada warung di sana, ada roda untuk jualan di sana, ditinggalkan semuanya. Semua ditinggalkan, yang dibawa hanya yang mampu untuk dibawa ke Madinah, negara daerah yang tidak diketahui. Jangan digambarkan seperti sekarang. Kita mau berangkat ke sebuah daerah bisa dicari, oh ini tempat, oh udah tahu informasinya. Dulu belum ada handphone, belum ada Google Map, belum ada istilah-istilah yang lainnya, betul-betul kosong. Maka Allah sifati mereka yang hijrah apa? Ulaika humus shadiqun, yang benar keimanan. Pun demikian dengan kita. Yang tadinya mungkin kita nyaman dengan secara ekonomi, tapi di tempat yang tidak baik, tinggalkan. Karena hijrah adalah meninggalkan yang tidak baik kepada tempat yang baik. Tempat yang diharamkan oleh Allah kepada tempat yang Allah muliakan, Allah ridhoi. Dan Allah berjanji nanti dalam ayat yang lain, Allah berikan kelapangan untuknya. Ini yang pertama. Yang berikutnya berbagi, Allah menyebutnya dengan apa? Al-faizun, orang yang beruntung. Bayangkan, Allah menyebutkan orang yang hijrah dengan as-shadiqun. Yang kedua al-faizun, orang yang beruntung. Apa dalilnya? Dalam surah At-Taubah ayat ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang paling besar derajatnya di hadapan Allah. A'zamu darajat, paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Dan mereka orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Kenapa tidak beruntung? Pahala hijrah, Masya Allah,
dibandingkan dengan dunia dan seisinya, pahala hijrah lebih besar dari itu semuanya. Maka Allah sifati al-faizun. Yang berikutnya Allah sifati mereka dengan apa? Ar-rajuna ala rahmatillah. Orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah itu mahal. Kasih sayang, bang, rahmat itu mahal. Rahmat dari Allah. Yang kedua, bang, gufron ampunan dari Allah mahal. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasul mengatakan, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadakumul jannata amaluhu. Kata Rasulullah SAW, yang membuat masuk dalam surga itu bukan karena amalnya, bukan hanya semata-mata karena perbuatan ibadahnya. Lalu apa ya Rasulullah? Illa an yataghammadani Allahu bimaghfirati wa rahmah. Kecuali dua hal Allah berikan kepadanya, Allah masukkan dia ke surga. Apa? Rahmat, kasih sayang Allah, dan gufron, ampunannya. Makanya kalau kita lihat doa-doa kita banyak tentang rahmat. Tentang rahmat. Sedang sholat, Rabbighfirli, lalu warhamni, itu rahmat, minta rahmat. Ketika mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, lalu warhamhuma. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan kedua, wa tarhamna, rahmat juga. Selalu disebutkan mahal. Dan di antara yang Allah tegaskan, mereka mengharapkan rahmat dari Allah dan Allah akan berikan padanya rahmat. Siapa? Yang hijrah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ini dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat ke-218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu. Orang yang berhijrah, mereka juga adalah orang-orang yang berjihad. Jadi jihad pengertiannya luas. Bukan hanya memangku senjata, bukan. Tapi jihad dalam pengertian luas adalah mereka yang hijrah, meninggalkan tempat maksiat menjadi tempat yang taat, menjadi tempat orang yang tadinya tidak baik menjadi orang yang baik, hijrah. Apa di antara dalilnya mereka berjihad? Kata para ulama, di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hijrah digandengkan selain dengan iman juga dengan jihad. Jadi Allah menyebutkan menggandengkan orang yang hijrah, iman, lalu jihad. Saya mendapatkan Bapak Ibu mencoba mengumpulkan ayat-ayatnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling tidak 6 ayat dalam Al-Quran Allah menggandengkan hijrah, orang yang hijrah dengan orang yang berjihad. Contoh yang pertama. Ini yang pertama adalah surat Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Iman, hijrah, jihad. Begitu urutannya selalu. Iman, hijrah, jihad. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Allah gandengkan penyebutan hijrah dengan jihad, menunjukkan bahwa orang yang hijrah dia jihad. Jihad melawan hawa nafsunya untuk tinggal di tempatnya. Sementara tempatnya itu adalah tempat yang memang tidak kita bisa melakukan ibadah dengan leluasa. Tinggalkan tempat itu menuju tempat yang baru. Itu bagian dari jihad. Karena kalau seandainya kita tidak bisa melawan demikian, nggak bisa meninggalkan tempat kelahiran. Contoh ayat yang lain misalnya Al-Anfal ayat 72. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad selalu begitu. Contoh yang lainnya ayat yang lain Al-Anfal 75 sama. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, iman, hijrah, jihad. 6 ayat dalam Al-Quran paling tidak Allah menggandengkan hijrah dengan jihad. Maka orang yang hijrah artinya bukan hanya shodiqun, bukan hanya faizun, bukan hanya rajuna ala rahmatillah, tapi juga mereka mujahidun. Mujahidun. Bahkan ada satu ayat Bapak Ibu, kabar gembira untuk kita, untuk berhijrah kepada lebih dekat dengan Allah. An-Nisa ayat 100. Allah berjanji, orang yang berhijrah dari tempat yang tidak baik, yang dari perbuatan maksiat kepada tempat yang taat kepada Allah,
Allah berikan kelapangan hidupnya dunia akhirat. Allah lapangkan. Ini janji Allah. Apa kata Allah? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ini kata Allah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, tapi dengan catatan hanya karena Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini apa? Kelapangan, keleluasan, kemudahan dari Allah. Maka gak usah pernah takut dan khawatir. Orang yang ingin dekat dengan Allah, dia tinggalkan hal-hal yang lain yang mungkin secara duniawi dia udah nyaman, mantap. Tapi masalahnya uangnya banyak, gajinya banyak, harus menjadi apa? Admin judi online misalnya. Judi online, uangnya misalnya per bulannya sekian besar, tapi dilarang oleh Allah. Ingat ayat ini. Ketika melepaskan itu, insya Allah Allah memberikan kelapangan yang luar biasa untuk kita. Hatinya jadi tenang. Uang pun menjadi berkah. Mungkin uang gak sebanyak itu, tapi barokah, nyaman. Dimakan enak, anak-anak dekat dengan keluarga, hidup juga. Karena yang kita makan itu berpengaruh dengan akhlak kita, kata para ulama. Yang kita makan yang halal berpengaruh dengan akhlak kita. Yang kita makan yang haram berpengaruh dengan akhlak kita, dengan keturunan kita. Rasul mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Nauzubillah. Berpengaruh sekali. Maka sampai oleh karena itu Allah berjanji siapa yang berhijrah karena Allah akan berikan kelapangan, kenyamanan, keleluasan di muka bumi ini. Lalu kata Allah, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Ada orang yang mau hijrah betul-betul, mau meninggalkan perbuatan yang tidak baiknya, hijrah kepada Allah. Tiba-tiba di tengah jalan meninggal duluan. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia telah mendapatkan pahala hijrahnya. Seperti para sahabat dulu, berangkat dari Mekah ke Madinah muhajirin. Ada sebagian dari beliau-beliau apa? Meninggal di tengah jalan. Apa kata Allah? Kabar gembira untuk mereka yang betul-betul mau hijrah. Di tengah jalan meninggal dunia, Allah telah mencatat mereka orang yang berhijrah. Ini kata para ulama seperti contoh dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam Sahih. Juga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan hadis ini. Orang yang membunuh 100 kali, 100 orang. Ini hadisnya sangat terkenal sekali. Ada satu orang membunuh berapa Bapak Ibu? 100 orang. Kata syekhnya, udah Allah menerima taubat kamu, tapi syaratnya satu, kamu harus hijrah. Tinggalkan tempatmu yang tidak baik itu. Tuh, sana, pergi ke sana. Kemana? Ke dekat Masjid Al-Iman Syafana di sana. Orang-orang soleh semua di sana. Berangkat ke sana. Berangkatlah di tempat yang tidak baik menuju kemana? Ke Gading Serpong ini, ke Syafana. Tiba-tiba di tengah jalan meninggal dunia. Meninggal dunia. Dia udah sholat belum Bapak Ibu? Udah sholat belum? Belum. Apakah dia sudah melakukan kebaikan? Belum. Apakah dia sudah melakukan misalnya sholat duha, sholat zuhur? Belum. Baru dia niat taubat. Betul-betul bertaubat. Dan buktinya apa? Ditinggalkan tempat itu. Di tengah jalan meninggal dunia. Dalam hadisnya, 2 malaikat ribut. Dalam artian ribut apa? Berbeda pendapat. Kata malaikat azab, saya yang bawa dah. Kenapa? Iya memang dia mau tobat, tapi belum pernah sholat juga. Baru niatnya aja. Betul dia, tapi dia baru niatnya aja di tengah jalan. Belum sampai lagi ke mana? Ke Syafananya belum sampai. Udah meninggal di tengah jalan. Kata malaikat rahmat, enggak, saya yang akan bawa. Kenapa? Dia udah berniat dengan baik. Buktinya dia tinggalkan tempat itu. Lalu kemudian hadis tersebut kata Rasul apa? Ukur tempatnya. Ternyata lebih dekat ke tempat yang baik. Maka kata Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kenapa? Karena dia betul sudah berhijrah. Meskipun belum sampai, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Makanya ketika kita meninggalkan yang tidak baik, bismillah karena Allah. Kalaupun meninggal di tengah jalan sebelum itu, Allah mencatat kita orang yang sudah berhijrah. Ini balasan dari Allah. Lalu kira-kira apa yang perlu kita tanam ambil dari peristiwa hijrah ini Bapak Ibu untuk konteks sekarang misalnya khususnya? Satu Bapak Ibu, cintai tanah air. Cintai tanah air. Cintai negara Indonesia tempat kita kelahiran. Yang orang Brunei cintai negara Brunei. Yang lahir di Malaysia cintai Malaysia. Yang lahir di Mesir cintai Malaysia, Mesir. Yang di Indonesia cintai Indonesia. Kenapa? Karena pelajaran yang luar biasa di antaranya yang ditanamkan dengan hijrah ini adalah mencintai tanah air.
Apa dalilnya? Di antara dalilnya Bapak Ibu, kata para ulama, ini hadis banyak sekali. Di antara Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Abdullah bin Adi bin Hamra. Rasul kata beliau, aku melihat raaitu Rasulullah SAW ala naqatihi waqifun bil jazurah. Aku melihat Rasul berada di atas untanya. Kemudian beliau berhenti di sebuah daerah namanya Jazurah. Jadi itu antara Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad mau hijrah dari Mekah ke Madinah, berhenti sebentar. Madinah di depan, Mekah di belakang. Berhenti sebentar di atas untanya. Beliau kemudian menengok dulu ke belakang, melihat siapa? Mekah. Karena beliau akan meninggalkan Mekah, tempat kelahiran, tanah air beliau. Beliau menengok dulu ke Mekah sambil apa mengatakan? Beliau berbicara kepada siapa? Kepada kota Mekah, kepada tanah air beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah wahai Mekah, kamu itu sebaik-baik bumi Allah. Tuh. Kata Nabi Muhammad ke tanah airnya, demi Allah, sampai pakai demi Allah, menguatkan. Engkau ini wahai negeri Mekah sebaik-baik bumi Allah. Lalu kata Rasulullah, wa ahabbu ardillahi ilayya, dan engkau wahai Mekah adalah negeri bumi Allah yang paling aku cintai, kata Rasulullah. Paling aku cintai. Lalu kata beliau, wallahi laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki, demi Allah, kalau bukan karena pendudukmu yang mengusir dan mengeluarkan aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tuh. Nabi Muhammad begitu cintanya dengan negeri Mekah, dengan tanah airnya, sampai beliau bersumpah demi 2 kali, sampai beliau tekankan demi Allah, kalau bukan karena pendudukmu yang mengusirku, aku gak akan pernah meninggalkanmu. Saking sayangnya cintanya kepada tanah air. Bahkan bukan hanya itu, dalam hadis yang lainnya, ketika bukannya Rasulullah, para sahabat pun sama. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Bilal bin Abu Bakar As-Siddiq sampai di awal Madinah hijrah, sampai di awal Madinah, jadi di mulai masuk ke Madinah, Bilal dan para sahabat sakit demam, termasuk Bilal. Apa yang dikatakan oleh Bilal ketika sakit? Yang dirindukan oleh Bilal ketika sakit siapa? Tanah airnya Mekah. Sampai beliau mengeluarkan satu syairnya. Kata Bilal, ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabduwanna li syamatun wa tafilu. Syam dan Tafil adalah gunung di dalam Mekah. Yang diingatnya, ya Allah, saya sekarang kurang lebih maknanya sedang sakit, apakah saya masih bisa melihat lagi Syamah dan Tufailu itu, yaitu di daerah Mekah? Apakah aku masih bisa melihat lagi, ya Allah, tanah airku Mekah? Mungkin lebih demikian ketika sakit. Kemudian setelah itu apa? Saking cintanya para sahabat kepada tanah air sebagaimana Nabi Muhammad SAW, sampai Bilal kemudian mengatakan, kata Bilal, Allahumma an Syaibata bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, laknatlah Utbah bin Rabi'ah, laknatlah Umayyah bin Khalaf, karena mereka itu semualah yang telah mengeluarkanku dari tanah kelahiranku, dari tanah airku. Bayangkan sampai demikian, sampai aku sekarang berada di daerah yang penuh dengan wabah penyakit. Bilal begitu, sampai keluar laknatnya untuk mereka siapa? Pemuka-pemuka musyrikin Mekah yang telah mengusir beliau. Saking cintanya dengan tanah air. Mendengar itu, Nabi Muhammad kemudian merasa iba dan kasihan. Ketika Bilal mengatakan kepada Rabi'ah karena saking cintanya dengan tanah air, mendengar perkataan Bilal, kemudian Rasulullah SAW berdoa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasul mengatakan, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata aw ashad. Ya Allah, tanamkanlah kepada kami semua kecintaan kepada Madinah, negeri baru ini, sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari itu. Bayangkan, Nabi Muhammad gak tega melihat para sahabat ketika sakit ingat tanah airnya, meninggalkan tanah airnya. Sampai Rasul berdoa, ya Allah, tanamkan kecintaan kami kepada Madinah yang sekarang ini, sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari kepada kami mencintai Mekah. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad, para sahabat lebih mencintai Madinah. Buktinya setelah Fathu Mekah, Nabi Muhammad gak kembali ke Mekah, tetap di Madinah sampai beliau wafat dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Ini artinya apa? Pelajaran luar biasa pentingnya mencintai tanah air, Bapak. Maka kalau ada seandainya misalnya mengatakan mencintai tanah air bukan dari ajaran Islam, tidak benar, Bapak.
Mencintai tanah air adalah bagian penting dari agama Islam, bagian utama dari agama Islam. Kemudian saya mendapatkan pendapat perutamaan dari Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Imam Az-Zahabi beliau menyebutkan urutan hal-hal yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ini Imam Az-Zahabi, ada beberapa hal yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Kata beliau, kana yuhibbu Aisyata, Rasul sangat mencintai pertama Aisyah. Yang kedua, wa abaha, mencintai ayahnya Aisyah, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya, wa yuhibbu Usamah, beliau mencintai Usamah bin Zaid. Ini juga sahabat Rasul dan kesayangan Nabi Muhammad, panglima perang Usamah. Kemudian yang berikutnya, wa yuhibbu Sabtaihi, sangat mencintai cucu beliau, khususnya Imam Hasan dan Imam Husain, cucu beliau Sabtai. Kemudian juga beliau mencintai wa yuhibbul halwa wal asal, dan Nabi Muhammad sangat menyukai yang manis-manis dan madu. Nabi Muhammad suka madu dan manis-manis. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang Arab sampai sekarang kalau untuk manis-manis suka sekali. Mereka gak suka pedas. Kalau masakan pedas mereka susah makan. Tapi kalau manis, Masya Allah. Cuma apakah ada mereka yang diabetes atau tidak? Wallahu a'lam Bapak Ibu. Tapi kelihatannya aman-aman saja kelihatannya. Asal jangan ke lab aja. Tapi aman-aman kelihatannya. Wallahu a'lam, mungkin ada pengaruh hal yang lainnya. Wallahu a'lam. Gitu. Kemudian yang berikutnya, wa yuhibbu jabal Uhud, Nabi Muhammad sangat mencintai gunung Uhud. Ini Bapak Ibu kalau umrah insyaallah jangan lupa ketika sampai di Madinah untuk apa? Ziarah ke gunung Uhud. Jangan sampai di sana malas udah di hotel aja, aduh sayang. Karena gunung Uhud termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir kata beliau Imam Az-Zahabi, wa yuhibbu watanahu, dan Rasul sangat mencintai tanah airnya, Mekah. Ini termasuk hal yang luar biasa. Yang berikutnya Bapak Ibu, pelajaran penting dari hijrah ini apa? Kita lebih mencintai Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad dan para sahabat mengorbankan semuanya untuk agama ini. Hartanya, nyawanya, keluarganya, keturunannya, semua dikorbankan demi apa? Demi agama ini. Nabi Muhammad berangkat meninggalkan Mekah. Para sahabat meninggalkan Mekah. Kalau bukan dengan izin Allah, bukan karena beliau-beliau Nabi Muhammad, para sahabat, Islam gak nyampe kepada kita. Kita mungkin, mohon maaf, na'udzubillah, mungkin menyembah batu atau enggak, wallahu a'lam. Maka dengan izin Allah, diantaranya berkat izin Allah, nikmat dari Allah melalui baginda Rasul dan para sahabat yang gigih luar biasa untuk agama kita tercinta, alhamdulillah sampai pada kita. Maka tetap cintai dan terus cintai Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasul balik bertanya, madza a'dadtalah, apa yang kamu siapkan dengan kiamat nanti? Kata beliau, la syai'a, enggak ada. La syai'a, enggak ada. Nanya kiamat, enggak ada yang disiapkan lagi. Karena ibadahnya biasa-biasa saja. Yang wajib-wajib saja, enggak terlalu banyak. Makanya la syai'a. Kemudian dia mengatakan, ghairu anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja ya Rasul, saya itu cuma satu aja. Saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar itu apa kata Rasul? Mendengar itu Rasul kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu kelak di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya mencintai Nabi Muhammad bisa mengangkat derajat kita untuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Khususnya dengan perjuangan beliau dan para sahabat dengan hijrah ini. Yang kemudian berikutnya Bapak Ibu bahagia, jangan lupa hidup ini sabar dan selalulah berkorban untuk agama Allah. Korbankan waktu kita, korbankan sebagian harta kita, korbankan tenaga kita, korbankan sebagian umur kita. Untuk apa? Untuk agama Allah. Yang punya harta lebih untuk berbagi dengan sesama. Yang punya waktu tetap, waktu pasti punya semuanya. Apa? Untuk tetap datang ke pengajian, menyiram rohani kita. Yang kalau gak disiram kata Rasulullah, kata para ulama, maka dia akan keras. Maka Allah menyebutnya lebih keras daripada batu. Untuk datang setiap Sabtu misalnya, atau mungkin ada majlis-majlis yang lainnya. Untuk apa? Itu bagian dari tadhiyah, pengorbanan kita. Kalau dulu para sahabat mengorbankan ini, mengorbankan itu, kita mengorbankan waktu kita. Kita mengorbankan sebagian harta kita, mengorbankan ego kita, hawa nafsu kita. Itu yang harus kita lawan. Hawa nafsu kita inginnya begini, kita lawan, kita singkirkan. Bagian dari apa? Hijrah di zaman sekarang ini. Ingat Bapak Ibu, kalau kita lihat perjuangan para sahabat, ada sahabat Rasulullah namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib ini Bapak Ibu, itu adalah orang Italia, orang Roma. Jadi orang Italia, orang Roma,
udah ada yang masuk Islam dulu. Makanya Ar-Rumi dari Roma. Dia masuk Islam Suhaib. Pekerjaannya di Mekah tukang membuat apa? Senjata, pedang, pisau. Karena dia dari Italia. Ketika peristiwa hijrah, dia akan berangkat untuk menuju ke Madinah dari Mekah. Ditahanlah oleh musyrikin Mekah. Apa kata orang-orang musyrikin Mekah? Mereka mengatakan, "Ya Suhaib, ataitana su'lukan haqiran, fakathura maluka indana, wa balagta alladhi balagta, thumma turidu an takhruja bimalika wa nafsik, wallahi la yakunu dzalik." Suhaib, kamu itu datang dulu itu miskin, fakir, gak punya apa-apa. Sekarang kamu kerja di daerah saya, kamu punya ini, punya itu, punya segala macam. Sekarang kamu mau meninggalkan kami, membawa diri dan hartamu untuk berangkat menuju ke Madinah bersama dengan Muhammad. Ini kata musyrikin Mekah. Kami tidak akan pernah mengizinkan anda wahai Suhaib. Bayangkan Bapak. Lalu apa kata Suhaib? Suhaib mengatakan, kata beliau, faqala lahum Suhaib, ara'aitum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili. Sekarang begini kata Suhaib, kalau semua kekayaan saya ini tuh kamu lihat semua ini kekayaan saya. Sekarang semua kekayaan yang saya miliki sekarang ambil oleh kamu semuanya. Ambil semuanya. Tapi saya minta satu, izinkan saya berangkat ke Madinah untuk hijrah. Apa kata orang-orang musyrikin Mekah? Ya udah kalau begitu gak apa-apa. Kekayaan kamu milik saya akan berangkat. Suhaib tanpa berpikir panjang beliau berangkat ke Madinah dan meninggalkan semua kekayaannya kecuali baju yang dipakai. Bayangkan pengorbanan Bapak Ibu. Orang kalau mencintai harta itu umumnya berat. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, mencintainya luar biasa. Suhaib demi agama Allah dia rela korbankan sampai hartanya yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, mungkin sampai puluhan juta, mungkin bahkan miliaran. Ambil dah, gak penting, yang penting saya bisa hijrah dengan Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan luar biasa. Tahu juga Ummu Sulaim ibu, Ummu Salamah, maaf Ummu Salamah, sebelum jadi istri Nabi Muhammad. Ummu Salamah pengorbanan dalam hijrah apa Bapak Ibu? Beliau rela pisah dengan suami tercintanya Abu Salamah dan anaknya yang masih bayi selama 1 tahun. Abu Salamah udah pergi hijrah duluan ke Madinah. Ummu Sulaim dan bayi yang masih merah, yang masih kecil, ditahan oleh keluarganya, nggak bisa kamu hijrah, tinggal di sini, nggak diizinkan. Ummu Sulaim hanya pisah dengan siapa? Suami. Udah begitu keluarga suaminya bilang, kamu gak layak dari keluarga kami, sini kan anakmu. Anaknya diambil. Akhirnya Ummu Sulaim pisah sama siapa? Sama suami tersayang dan sama anaknya yang masih kecil. Pisah berapa? Bukan sebulan, bukan 2 bulan, 1 tahun lamanya. Mungkin kalau orang Bapak Ibu pisah dengan suami 1 tahun masih agak mending lah. Tapi kalau ibu dipisahkan dengan anaknya, beratnya minta ampun. Sangat-sangat, apalagi anaknya masih kecil. Ummu Salamah sampai berpisah dengan orang yang dia cintai 1 tahun lamanya. Baru setelah itu kemudian diizinkan untuk berangkat hijrah. Beliau hijrah dengan anaknya berdua naik unta. Untung di tengah jalan ketemu orang baik yang mengantarkan sampai ke Madinah. Dia udah gak peduli lagi dengan apapun yang terjadi. Yang penting ana muhajirun ila rabbi. Aku untuk hijrah kepada Allah, berangkat dari Mekah ke Madinah. Jangankan digambarkan sekarang, dulu Pak. Mekah dan Madinah sekarang kalau naik bis 5 jam paling tidak. Kecuali kalau naiknya kereta cepat beda lagi. Belum di tengah jalannya Bapak Ibu, kalau kita dari Mekah ke Madinah gurun pasir semuanya. Banyak apa? Banyak monyet-monyet gurun lagi. Bukan monyet-monyet yang di kebun binatang, itu dikasih ini yang menang. Ambil aman. Monyet gurun dikasih ini, kita yang juga diambil sama dia. Semua ada di sana. Belum lagi dengan kalajengking segala macam. Ummu Salamah demi agama Allah siap mengeluarkan semua itu. Apapun yang terjadi tengah jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, pengorbanan luar biasa. Belum lagi dengan, nah ini khususnya ibu-ibu. Kisah hijrah ini banyak perannya dari ibu-ibu. Khususnya putrinya Abu Bakar yang bernama Asma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Asma tugasnya apa Bapak Ibu? Asma itu tugas ngasih makanan dari rumah Abu Bakar kemana? Ke Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang berada di Gua Thur, 3 hari 3 malam di Gua Thur. Gua Thur di Mekah. Rumah Abu Bakar As-Siddiq diperkirakan di dekat Masjidil Haram sekarang, di pelataran Masjidil Haram diperkirakan di sana. Bayangkan Bapak Ibu dari sana ke Gua Thur, perlu naik ke Gua Thur. Bapak Ibu yang pernah umrah pernah naik ke Gua Thur? Belum pernah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya pernah, alhamdulillah. Sekarang jalan udah diluaskan, udah agak luas jalannya. Dari bawah ke atas jalannya agak cepat, 1 jam 1/4.
Udah jalannya enak, 1 jam seperempat agak cepat. Apa kalau jalannya sambil lihat handphone 3 jam kali nyampainya. Agak cepat juga 1 jam seperempat. Itu dari bawah ke atas. Ini dari rumah Abu Bakar As-Siddiq ke Masjidil Haram. Masjidil Haram terus naik. Dalam keadaan kata para ulama di sejarah, Asma saat itu sedang hamil besar. Asma sedang hamil besar. Bahkan dia potongkan bajunya itu. Ini apa namanya? Sabuk dari kain. Orang Arab sudah punya sabuk dari kain. Dia kan pakai jalabiyah, pakai apa? Abaya. Ini biar dia gak kena ke tanah, dikasih sabuk di sini, diketahat. Dibagi 2, satu untuk ini, satu untuk menutup apa? Kirbah makanan, tempat makanan. Maka sebutnya dzatun nitaqaini Asma. Yang mempunyai 2 sabuk, karena itu naik ke atas. Sepulangnya ke rumah, Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq nanya. Apa bertanya? Kemana Abu Bakar As-Siddiq? Katanya berangkat. Apakah dia meninggalkan harta untuk kita, untuk makan kita? Abu Quhafah sudah buta saat itu. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, putri yang luar biasa. Dia segera ambil kerikil-kerikil, disimpan, ditutup dengan kain. Kemudian ayo kakek ke sini. Ayah meninggalkan untuk kita. Padahal nggak ada sedikit pun yang tinggal oleh Abu Bakar, semua dibawa untuk berhijrah. Asma putri yang luar biasa menenangkan siapa? Menenangkan kakeknya. Kenapa? Karena tahu ayahnya adalah untuk berdakwah untuk agama Allah. Untuk hijrah. Dibawa ayo kakek sini. Dipegangkan tangannya, dipegang. Ma, ada bulat-bulat. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Padahal dia batu-batu kerikil. Hartanya udah nggak ada. Asma luar biasa. Datang Abu Jahal, nanya, mana bapak kamu? Nggak ada. Seketika kata para ulama al-sirah, Ibnu Hisham bisa mengatakan, Abu Jahal menampar siapa? Menampar Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang sedang hamil besar. 1 kali tampar sampai jatuh, sampai ini kalungnya beliau. Saking kerasnya dan tersungkur. Asma. Itu adalah sosok-sosok perjuangan bagaimana pengorbanan untuk agama Allah dari perempuan. Dan dengan izin Allah Nabi Muhammad bertahan 3 hari 3 malam makan dan minumnya. Siapa yang menyiapkan dan mengantar? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Seorang wanita, seorang perempuan. Insya Allah ibu-ibu semua ini adalah asma-asma yang baru dengan izin Allah. Asma-asma yang lain insya Allah. Bapak-bapak anak Abu Bakar yang baru insya Allah dengan izin Allah. Abu Bakar As-Siddiq subhanallah pengorbanannya menemani Nabi Muhammad. Sampai ada sebuah kisah kata para ulama, sebagian ulama. Itu ketika di Gua Thur, tiba-tiba ada kalajengking, ada ular. Abu Bakar As-Siddiq dipatuk. Ini kata sebagian ulama. Nabi Muhammad sedang tidur di pangkuan beliau. Saking Abu Bakar As-Siddiq gak mau mengganggu tidurnya Nabi Muhammad, gak bergerak. Beliau menahan rasa kesakitan tersebut di sengat tadi. Kenapa? Gak mau kemudian beliau menghilangkan Nabi Muhammad terganggu tidur beliau. Sampai beliau mengorbankan apapun dengan izin Allah. Bahkan jangan salah Bapak Ibu. Yang punya peranan dalam hijrah kita itulah hewan. Apa hewan? Laba-laba. Apa hewan? Burung merpati. Maka Islam menganggap hewan itulah makhluk Allah yang harus kita hormati. Harus kita muliakan. Gak boleh asal-asal ibu-ibu keselnya kepada suami yang diberangus ada semut. Keselnya kepada yang lain satu semut yang diberangusnya satu kandang semut semuanya. Dicari di mana semutnya, cari semuanya. Lah, jangan. Yang mengganggu boleh, yang gak mengganggu jangan. Karena hidup kita, agama kita banyak peran dari hewan untuk kita. Siapa yang mengislamkan siapa? Mengislamkan Bilqis dengan izin Allah pada masa Nabi Sulaiman. Dengan izin Allah berkat siapa? Berkat hewan. Siapa? Burung hudhud. Burung hudhud yang tahu, yang dia mengirimkan surat Nabi Sulaiman ke sana. Sampai datang, sampai Bilqis dan seluruh tentaranya masuk Islam dengan izin Allah. Di antaranya berkat apa? Berkat hewan. Maka kita hidup berdampingan dengan hewan dengan luar biasa. Menghormati, menyayangi sebagaimana menyayangi makhluk Allah yang lainnya. Yang terakhir adalah sabar Bapak Ibu sekalian. Setiap ada masalah sabar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada hal itu. Tidak ada satupun masalah yang dihadapi oleh hidup kita kecuali ada jalan keluarnya. Ingat Nabi Muhammad, tantangannya Nabi Muhammad ketika di Mekah luar biasa. Para sahabat dimaki sampai disakiti, bahkan diembargo secara ekonomi 3 tahun. Sampai dikatakan kata para ulama ahli sejarah, pada saat itu para sahabat saking gak boleh jual beli, gak boleh membeli, gak boleh dapat apapun. Di antara sahabat ada yang makannya dedaunan. Gak bisa lagi, udah diembargo. Tapi dengan kesabaran dengan luar biasa sampai alhamdulillah
Allah berikan hijrah ke Madinah, perintahkan hijrah ke Madinah. Dengan hijrah ke Madinah berubah semuanya dengan izin Allah, sampai Islam menjadi kuat, Islam menjadi sebuah negara luar biasa. Dan dengan izin Allah sampailah Islam ke mana-mana, termasuk ke Indonesia tercinta ini, alhamdulillah. Maka sabar, apapun kesulitan yang Allah berikan pada kita, insya Allah ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengamalkan makna-makna tadi, pelajaran-pelajaran hijrah tadi, khususnya dalam konteks sekarang, makin mencintai Allah dan Rasulnya dan para sahabat, juga makin gigih dengan pengorbanan kita dan kesabaran kita, dan tidak lupa juga mencintai tanah air kita tercinta, dan tentunya adalah menghormati semua makhluk Allah yang lainnya, termasuk hewan ataupun yang lainnya, karena mereka punya peranan yang luar biasa dalam agama kita tercinta, khususnya hijrah ini. Demikian, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah juga pelajarannya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang mempunyai pertanyaan, silakan untuk bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak, barakallahu fiik. Iya, terima kasih atas waktunya. Ini mau nanya masalah pribadi saya Ustadz ya. Saya pengennya hijrah untuk memperbaiki sholat yang kusuk dan lebih baik gitu. Saya sudah merasa menjalankan puasa Daud itu udah, kalau kondisi sehat, saya udah 20 tahun ini kurang lebihnya. Iya. Jadi sholat duha, sholat tahajud malam itu bisa dikatakan nggak pernah saya tinggalkan. Tapi selama ini kok saya merasa sholat belum bisa kusuk dan baik. Jadi jalankan yang jali terus, tapi kok masih merasa ini ya. Dan untuk doa-doa selama ini kok belum dikabulkan oleh Allah ya. Jadi saya mohon pengarahannya untuk supaya saya bisa kusuk sholat dan doanya cepat dikabulkan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, ini hadis apa ungkapannya tentang yang bunyinya seperti hubbul watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hanya itu aja yang saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Barakallahu fiik. Yang pertama, bagaimana cara sholat kita biar lebih khusyuk, kemudian doa-doa kita agar dikabulkan. Bapak Ibu yang bahagia, dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, yang artinya yang fima ma'nahu, bahwa tidak ada satu pun doa kecuali Allah kabulkan, selama kita tidak melakukan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Di antara penghalang dikabulkannya doa, kata para ulama, adalah kalau durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahim, atau memakan yang haram di antara. Tapi kalau kita gak melakukan semua itu, doa kita pasti dikabulkan dengan izin Allah. Di antara dalilnya adalah wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku apabila dia memohon. Ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Hanya kata Rasulullah, yang dalam dikabulkan doa ini ada yang langsung di dunia, ada yang di akhirat. Yang di dunia ada yang dikabulkan dalam seperti yang kita minta, ada juga dikabulkan yang tidak seperti yang kita minta tapi dalam bentuk yang lain. Kita meminta uang tapi uang enggak diberikan, tapi Allah berikan kesehatan. Kita memintakan kesehatan mungkin tetap sakit, tapi Allah berikan yang lain. Anak kita menjadi soleh, anak kita menjadi dekat misal. Jadi artinya bahwa setiap doa kita insya Allah, selama kita tidak melakukan yang dilarang-larang tadi, yang penghalang doa tadi, Allah mengabulkan doa kita. Hanya kemudian kalaupun misalnya
di dunia ini belum dikabulkan doa kita, maka di akhirat Allah akan mengabulkan doa kita. Bahkan ada satu hadis begini Bapak Ibu, orang-orang kelak pada di akhirat memohon kepada Allah, ya Allah kenapa doa saya dulu waktu di dunia dikabulkan tuh begitu. Maunya apa? Maunya dikabulkannya di akhirat, karena ternyata balasan di akhirat lebih membahagiakan bagi mereka. Bahkan juga termasuk juga orang-orang yang kena musibah. Mereka mengatakan, ya Allah setelah melihat Allah memberikan balasan pada orang yang sabar dengan musibah di dunia. Ya Allah kenapa waktu di dunia, kenapa engkau gak berikan kepada aku musibah seperti yang seperti menimpa dia, yang seperti menimpa dia, atau badanku tidak digunting, sampai demikian disebutkan dalam hadisnya. Setelah melihat besarnya pahala-pahala tadi. Jadi artinya bahwa insya Allah doa-doa kita dikabulkan dengan izin Allah. Hanya mungkin dalam bentuk yang lain atau waktunya belum. Atau yang jelas kalau di dunia tidak, di akhirat juga Allah mengabulkan. Yang berikutnya kalau yang tentang sholat khusyuk, memang Nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan orang yang paling khusyuk itu disebutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi orang kan sholat itu tergantung apa yang kita ingat sedang sholat. Allahu Akbar. Ingat apa? Ingat dengan Allah dengan sholat. Nah itu dapat pahala terus. Dah kepotong sedikit, ingat dah masakan tadi, belum dikasih garam, ya Allah kunci di sana. Iya lupa ngasih tahu anak, aduh itu SPP anak lupa belum dikasihkan. Terus semua, ya elah tetangga langsung assalamualaikum. Berarti selama kita gak ingat gak ada pahalanya itu. Masuk. Karena sholat itu ma'aqala minha, apa yang kita ingat. Maka untuk menutup yang tadi kekosongan tadi ada sholat sunat namanya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah persiapan, pemanasan sebelum masuk yang inti. Makanya untuk sholat sunat jangan panjang-panjang. Nanti pas sholat wajibnya lemas kita. Nabi Muhammad ketika sholat qobliyah subuh apa? Cuma membaca apa? Al-Kafirun al-Ikhlas. Jangan qobliyah al-Baqarah. Rakaat keduanya Ali Imran. Pas masuk subuh yang intinya Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Justru yang intinya di yang subuhnya itu adanya qobliyah, itu pemanasan biar masuk yang intinya apa? Konsentrasi. Yang mantap. Maka yang qobliyahnya jangan panjang-panjang kecuali yang lagi ngapal Quran. Ya nggak apa-apa. Jangan sampai sujudnya lama banget, luar biasa. Ya bagus. Cuma usahakan nanti di yang pas wajibnya juga demikian. Jangan sampai yang intinya malah kurang, malah yang ini yang depannya kurang. Karena yang sholat wajib utamanya wajib. Setelahnya ada ba'diyah apa? Menutup kekurangan-kekurangan tadi. Ngelamun lah, buat cerita lah sedang sholat. Ingat yang lupa. Kalau kita sholat kan yang lupa-lupa suka ingat kan. Memang kata Rasul begitu dalam hadis riwayat Muslim. Sengaja oleh setan. Setan baiknya ketika kita sholat. Gak digoda yang tidak baik. Kata Nabi Muhammad, kalau azan dengan azan, setan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Lahudurat. Begitu selesai datang lagi, komat lagi. Begitu kita sholat dia datanglah. Apa? Dia mengingatkan hal-hal yang kita lupa ketika di luar sholat. Ingatlah kunci Gusti, ternyata di sana di bawah bantal kata kunci itu. Astagfirullahaladzim, kartu SPP anak di sana. Ingat semua. Setan ingat-ingat. Kenapa? Karena kalau diingat-ingat, ayo ingat yang berbuat, oh kamu dari setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ingat itu langsung. Tapi yang gitu kita nggak sadar. Kosong, pahalanya tidak ada. Tutup dengan yang tadi. Nah, Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, orang yang sholat itu dia mendapatkan pahala sepertiganya, seperdelapannya. Terus yang paling banyak disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis tersebut setengahnya. Jadi memang untuk sampai full perlu perjuangan luar biasa. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang sholatnya nggak khusyuk, nggak ingat apa-apa, sebaiknya sholatnya diulang. Cuma kalau saya praktekkan itu gak beres-beres sholat kita. Sama aja. Atau yang kedua, ketiga makin lebih capek aja, ini lebih kehusyuk lagi. Maka di antara apa? Untuk kehusyuan ini perlu waktu terus proses. Para ulama mengatakan di antara cara khusyuk, gambarkan kita ini sholatnya sholat terakhir. Setelah sholat ini kita akan mati. Itu kemungkinan akan lebih khusyuk. Tapi yang jelas adalah untuk sampai khusyuk 100% sulit. Apalagi untuk kita semuanya. Jadi paling tidak kita berusaha. Terus sedikit demi sedikit mohon ya Allah. Kemudian banyak menghadiri majelis ilmu. Sebelum kita sholat kita ingat-ingat apa yang harus kita siapkan. Oh jangan-jangan ini sholat yang terakhir kita. Itu di antara yang perlu kita lakukan. Jadi sehingga apa yang kita lakukan dengan doa bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Ibadah yang biasa kita lakukan tahajud bukan berarti malah membuat sholat kita enggak makin khusyuk. Tidak. Itu perlu waktu insya Allah. Dan dengan izin Allah sekalipun tidak dengan khusyuk, ibadah-ibadah sunat tadi justru adalah kebaikan yang luar biasa untuk kita, menutup yang ketidakhusyuan tadi. Adapun yang kedua, hubbul watan minal iman, ini adalah ungkapan Arab. Ini ungkapan Arab, syair Arab, hubbul watan minal iman, bukan sabda Rasulullah SAW.
tapi maknanya sesuai dengan makna agama kita. Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang tadi menyebutkan betapa cintanya kepada tanah air. Maka para ulama mengatakan cinta tanah air bagian dari iman, betul. Maknanya betul, tapi redaksi hubbul watan minal iman bukan sabda Rasulullah SAW. Meskipun maknanya betul dalam agama kita, umat Islam harus mencintai tanah airnya, karena mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan seorang muslim, bagian keimanan dari seorang mukmin yang baik ataupun yang taat. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Saya mau nanya, ini tadi dibilang Nabi itu sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Berarti sebelum hijrah nama bulan Hijriah itu udah ada. Betul. Jadi yang saya tanyakan itu bangsa mana atau awal nama bulan itu ada kapan itu? Siapa yang umat mana gitu. Makasih. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Ini pertanyaan bagus sekali Pak. Nabi Muhammad lahir sampai 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi itu oleh para ulama belakangan. Jadi dihitung, diperkirakan Nabi Muhammad demikian. Ditambah dengan penjelasan para ulama bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Adapun pada masa Nabi Muhammad SAW nama Rabiul Awal itu belum ada lengkap seperti yang sekarang kita ketahui tahun-tahunnya. Tapi nama Muharram, nama Arafah, nama Asyura sudah ada sebagian. Karena orang-orang Arab juga sama, punya bulan juga 12 juga sama. Punya hari juga sama. Seperti kata para ulama hari Jumat. Orang Arab menyebutnya, Arab jahiliyah dulu menyebutnya dengan Aruba. Yaum Aruba, Aruba itu hari Jumat kita. Dirubah, sama 7 hari. Kemudian dalam 1 tahun ada 12 bulan, sama juga. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Jumlah bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan ada. Cuma namanya berbeda-beda. Dulu juga sudah ada dikenal dengan Zulhijjah. Ada juga dengan Muharram sebagiannya, tapi tidak lengkap sampai Muharram, Safar, Rabiul Awal seperti yang kita kenal semuanya. Nah, pada masa Nabi Muhammad belum dikenal misalnya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Oleh para ulama berikutnya kemudian dilihat, dikaji. Kapan pas waktunya? Pasnya dihitung, oh ini tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat misalnya tentang puasa Arafah. Puasa Arafah atau puasa Asyura. Nabi Muhammad menyebutkan kan Arafah dan Asyura. Tapi Nabi Muhammad tidak menyebutkan misalnya tanggal 9 Zulhijjahnya, tidak. Tapi yang jelas Arafah itu pada hari Arafah, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kemudian Asyura berarti Muharram tanggal 10-nya. Asyir itu kata Asyir 10. Tapi bulannya enggak disebutkan Muharramnya. Karena memang pada saat itu ada orang-orang Arab jahiliyah punya nama-nama yang lainnya. Jadi intinya adalah penamaan yang kita kenal dengan tahun-tahun sampai detail sekarang. Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah tahun 622 Hijriah Masehi misalnya. Wafat 632 Masehi. Lahir 571 Masehi. Atau 12 Rabiul Awal hijrahnya, lahirnya 12 Rabiul Awal itu adanya dari para ulama berikutnya setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Makanya kalau kita lihat tentang kelahiran Nabi Muhammad juga ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bukan Rabiul Awal tapi yang lainnya. Ada hijrah Nabi Muhammad, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan yang lainnya. Ini perbedaan pendapat para ulama. Kenapa ada perbedaan pendapat para ulama? Karena memang Nabi Muhammad tidak menyebutkan langsung dari beliau. Saya lahir tanggal 12 awal. Kalau demikian gak akan beda pendapat para ulama. Kalau seandainya saya hijrah ke Madinah 12 awal, gak akan perbedaan pendapat para ulama. Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama menunjukkan bahwa Nabi Muhammad hanya isyarat saja, tidak menyebutkan detail tanggalnya. Tanggal detailnya itu oleh para ulama, khususnya para ulama sirah namanya, as-sirah an-nabawiyah. Ibu Hisham juga yang lainnya atau para ulama fikih juga yang lainnya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan juga Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi para ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz,
Kata Pak Ustadz tadi, kita bisa masuk surga sama Allah karena rahmat dan ampunan. Yang saya tanyakan, apakah rahmat dan ampunan Allah itu bisa didapat dengan orang yang imannya masih naik turun, sama yang masih punya prasangka buruk terhadap orang lain karena orang lain itu saling menyakiti kita, jadi pastilah dia nggak baik gitu sama kita gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan Pak Ustadz. Gini, katanya apabila kita berdoa untuk anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita sehat, yang baik-baik, kok malah dapatnya anak kita sakit, malah dapat cobaan. Gimana itu ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langsung saja. Barakallahu fiik Ibu, luar biasa Ibu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan yang pertama, apakah mungkin rahmat Allah diberikan kepada kita yang iman kita naik dan turun? Bapak Ibu yang bahagia, semua mukmin selain para nabi dan rasul imannya naik dan turun. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik, kadang juga turun. Hanya memang naik turunnya beda. Ada yang turunnya sampai 50, ada yang turunnya cuma 99 jadi 98. Jadi naik dan turun. Lalu kata para ulama, bagaimana menaikkan keimanan seseorang? Menaikkan keimanan seseorang dengan ketaatan kepada Allah. Yang menurunkan keimanan seseorang, karena kemaksiatan kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan rahmat, ampunan kepada kita yang misalnya masih suudzon, iman kita naik dan insya Allah Ibu. Di antara wujud Allah memberikan rahmat kepada ibu dan kita semua. Ibu datang di masjid ini. Ibu datang ke majlis ilmu ini. Itu bagian dari sayangnya Allah. Kalau Allah gak sayang sama kita, mungkin kita di mana. Di antara wujud Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ibu punya perasaan demikian. Orang merasa banyak dosa lebih baik daripada merasa banyak ketaatannya. Orang merasa banyak suudzonnya kepada orang lain lebih baik daripada orang yang merasa saya alhamdulillah selama makin taat kepada Allah. Merasa banyak dosa lebih baik daripada merasa banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di antara wujud sayang kepada Allah. Bapak Ibu, rahmat Allah itu sangat luas kan. Wa rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Tuhan kalian pemilik rahmat yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala itu enggak pelit kayak kita enggak. Sayangnya enggak sama kita. Kita sayang ini kadang pilih-pilih. Anak kita sayang, anak orang lain kagak disayang. Kita sayang pada anak kita yang besar, yang bawah kurang sayang. Allah enggak begitu. Kata Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika ada seorang ibu dengan anak kecilnya kepada Sayyidina Aisyah diberikan kurma. Kata Rasulullah, wahai Aisyah ketahuilah, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya lebih sayang daripada sayang ibu itu kepada anaknya. Jadi ibu itu datang punya anak satu, nyari makanan. Oleh Aisyah gak ada apa-apa kecuali satu butir kurma. Dikasihkan ke ibu itu satu butir aja. Saking menunjukkan dulu ekonomi sangat susah. Oleh ibu itu tersebut karena sayang pada anaknya dibelah dua. Satu untuk dia, satu untuk anak itu. Aisyah terenyuh. Diceritakan pada Nabi Muhammad penyayangnya ibu itu. Kemudian kata Nabi Muhammad, ketahuilah wahai Aisyah, sayangnya Allah nanti pada hari kiamat lebih sayang daripada ibu itu sayang kepada anaknya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim Ibu. Ada seorang wanita dalam hadis riwayat Imam Muslim, baghyun min baghaya Bani Israil, pelacur. Bukan dia pernah beracun, enggak, pernah berzina enggak, kerjaannya itu. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia tolong, ambil air ke bawah, dikasihkan air tersebut sampai anjing yang hampir mati kehausan sembuh, sehat lagi, lari lagi. Allah menyayangi hamba tadi apa? Allah jadikan perbuatannya itu dengan anjing. Sayangnya kepada hewan dengan anjing, bukan dengan pemilik anjing, dengan anjing. Allah menjadikan sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi Allah itu penyayang banget.
sangat penyayang. Dalam surat Az-Zumar juga Allah menyeru orang-orang yang yang berlumur dosa, persis dengan menyeru orang-orang yang ahli surga. Orang-orang beriman dipanggil ya ibadiyalladzina amanu, hamba-hambaku. Penghuni surga hamba-hambaku. Orang yang berlumur dosa pun Allah panggil apa? Hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berlumur dosa, jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Allah karena berjanji akan mengampuni semua dosa, dan Allah Maha Pengampun juga, Allah Maha Penyayang. Maka oleh artinya apa? Kita sekarang tetap dekat dengan Allah dengan semampu kita, dan insya Allah kita harus husnuzon. Hidup kita harus husnuzon kepada Allah, bahwa Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunan itu kepada kita. Tapi husnuzon yang dibarengi dengan ikhtiar. Jangan husnuzon terus. Alhamdulillah penyayang, gak usah sholat nanti aja. Allah penyayang, nanti aja. Tuh lihat, wanita pelacur aja masuk surga, kita enggak pelacur. Cuma gak sholat aja. Ya Allah jangan. Itu kata para ulama, sama dengan orang akan bepergian, dia gak bawa bekal. Kenapa? Karena tawakal kepada pilot, kepada orang-orang lain. Pas mau masuk pesawat, gak bisa masuk pesawat, gak ada tiket. Di pesawat gak dikasih apa-apa, gak ada tiket juga, gak ada kursi juga, berdiri dia. Apa bawa kursi sendiri dari rumah? Gak mungkin. Semikian. Ya oleh karena itu Allah Maha Penyayang. Insya Allah kita semua termasuk orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah. Yang penting cintai Allah, dekat dengan Allah, lakukan semampu kita apa perintah Allah, jauhi semampu kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita berdoa sehat, anak kita sakit. Kita diberikan dijauhkan dari ujian itu datang. Ini gimana? Apakah artinya Allah tidak mengabulkan doa kita? Kata para ulama, terkadang Allah mengabulkan doa kita ini adalah dengan hal yang kebalikan dari yang kita minta. Minta sakit diberikan, minta sehat diberikan sakit, minta ada diberikan tidak ada misalnya. Kenapa begitu? Karena bagi seorang muslim adalah harus kita yakini tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya kecuali yang terbaik untuk kita. Hanya kadang kita belum sampai ke sana. Makanya kata para ulama, misalnya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, apa kata beliau? Al-man'u minallahi huwa ainul 'atha. Ketika Allah menahan sesuatu, pada hakikatnya itu pemberian dari Allah kepada kita. Kita minta sehat diberikan sakit, insya Allah kita husnudzon, sakitnya ini terbaik untuk kita dan anak-anak kita. Kita menjadi dekat dengan Allah, menjadi kita introspeksi diri, atau bahkan mungkin kalau kita gak sakit sehat, mungkin kita ikut jalan-jalan kemana, kemudian tergulinglah itu mobilnya, kecelakaanlah segala macamnya. Dan ini banyak terjadi juga. Makanya ketahui Bapak Ibu lagi, ketika Bapak Ibu berdoa kepada Allah, gak pernah rugi Bapak Ibu, gak akan pernah rugi. Antara doa dengan dikabulkan, kata Umar bin Khattab, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi bukan berarti bahwa berdoa yang berhasil ketika doa kita dikabulkan, bukan. Doa yang berhasil ketika ibu tidak pernah dosa, tidak pernah bosan untuk terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu bagian dari ibadah. Dikabulkan ada hal yang lainnya. Karena kita yakin Allah tidak mungkin memberikan kepada kita kecuali yang terbaik untuk kita. Dan tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita selama kita melakukan yang diperintahkannya, menjauh yang dilarangannya. Allah pasti mengabulkan doa kita, hanya dalam bentuk dan waktu yang berbeda. Makanya kata para ulama, antara doa dan dikabulkannya hal yang berbeda. Kata Umar bin Khattab begini, kata Umar, bagi saya yang penting adalah doanya, bukan dikabulkan tidaknya. Bukan berarti beliau gak penting gak dikabulkan, bukan. Karena yakin Allah mengabulkan doa kita, cuma dalam bentuk berbeda. Dan ketika kita misalnya tujuan berdoa kita lah untuk dikabulkan doa kita seperti yang kita gambarkan, minta sehat, harus sehat misalnya. Berarti ketika Allah memberikan kita tidak sehat, apakah kita berhenti berdoa kita? Itu satu kerugian bagi kita. Maka terus berdoa dan janji Allah pasti mengabulkan doa kita. Dalam bentuk yang lainnya yang beragamnya, termasuk boleh jadi di antara Allah mengabulkan doa kita dengan al-man'u tadi. Kita minta sehat, ternyata beliau sakit. Insya Allah sakitnya beliau adalah rahmat, kasih sayang untuk putra beliau, untuk putra kita, bahkan untuk kita. Bahkan terkadang kalau saya pernah mendengar dari ahli kesehatan, kadang ada sakit yang justru kalau dia tidak sakit, virus atau segala macam, itu akan berbahaya dengan badannya. Ketika dia diberikan sakit, maka dengan sakit badan jadi lemah.
sehingga pergerakan virus itu tidak kuat lagi, tidak besar lagi, tidak mengganggu lebih parah lagi, maka ada sakit tubuh. Kemudian kalau seandainya kita mengambil pendapat ini, ketika kita diberikan sehat terus segala yang tadi yang kita inginkan, dan itu tidak dianggap bagian dari pemberian mengabulkan doa kita atas doa-doa kita, maka boleh jadi seperti kasus ini. Allah sengaja sakitkan dulu untuk mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi pada badan kita. Yang kalau saat itu mungkin sehat, kita akan lebih parah lagi dari segi kesehatan kita, lebih parah lagi dari segi kejauhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lainnya. Intinya ibu bagian, tetap kita berdoa. Dikabulkan dan yang lainnya insya Allah mengabulkan doa kita. Hanya harus kita husnuzan. Allah mengabulkan doa kita kadang sesuai dengan kita atau kadang tidak sesuai dengan kita. Tapi yakin pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya juga Ustadz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit pesan untuk jamaah semuanya. Untuk undian umroh insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 saat kajian duha. Itu insya Allah minggu depan. Oleh karenanya diharapkan kehadirannya dari jamaah sekalian untuk bisa hadir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan undian umrah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga kita bisa sama-sama beribadah di sana. Baiklah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tibalah waktunya untuk penutup. Namun sebelum ditutup, mohon izin Ustadz untuk bisa menyampaikan doa. Kepadanya kami persilahkan. Bapak Ibu berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil man ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin warhamna wa anta khairur rahimin wa'afina wa'afanna wa anta khairul 'afin warzuqna wa anta khairul raziqin wa afdil alaina wa anta khairul mufdin wa tawaffana musliman wal hikma bis salihin. Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsani al-ahwal بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم ربنا لا تدعنا في هذه السنة الجديدة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا هما إلا فرجته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kajian duha pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah tatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.